Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita masa, kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Selawat beriring salam ke ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat ibu-ibu semua, juga buat ketua kelompok yang sudah mempersiapkan tempat buat kita agar kita bisa pertemuan kelompok di rumah yang berbahagia ini. Nah, sebelum kita mulai ini, ada baiknya kita sapa dulu nih ibu-ibunya. Apa kabar semua ibu-ibu? Apa sehat semua? Ya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu semua sehat ya, makanya bisa hadir di sini. Tapi ini kayaknya masih ada yang kurang nih. Kayak pertemuan kemarin itu ada yang gak hadir 3 orang. Ini kayaknya lebih banyak. Ini kemana nih semuanya ibu-ibu? Ya bu? Karena ada urusan atau kerja ya. Ya, untuk lain kali tolong ibu-ibu dikasih tahu untuk ibu-ibu yang lain. Karena pertemuan kelompok ini untuk P2K2 ini sangat penting. Karena ini menyangkut kehidupan kita yang kita bahas di sini. Apalagi untuk sesi kali ini kita sesi penentuan memulai usaha. Ini kan sangat penting buat kita, Bu. Nanti kita di sini akan membahas mengenai mengidentifikasi ide usaha. Tapi sebelumnya, ibu-ibu udah masih ingat sama sesi-sesi sebelumnya? Ya, Bu. Sesi sebelumnya itu kita mengenai mengelola keuangan keluarga itu udah lewat. Masih ingat? Di situ ada memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Terus apa lagi, Bu? Penyusunan anggaran ya. Yang lain? Ya, mengendalikan anggaran ya. Terima kasih buat ibunya. Terus ada juga sesi yang kedua itu kita mengenai cermat meminjam dan menabung. Itu masih ingat ibu apa saja yang kita bahas di situ? Ya bu, merencanakan utang. Iya, perencanaan utang. Terus pemilihan tempat meminjam. Ya, itu juga masuk di sesi 2 kemarin. Ada lagi menabung secara rutin ya. Terima kasih buat ibu-ibunya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita nanti itu sesi yang ketiga itu pembahasannya memulai usaha. Untuk memulai usaha kita perlu mengidentifikasi usaha dulu, Bu. Makanya sebelum kita mulai untuk sesi ini saya pingin ibu-ibunya semangat, serius sebelum sesinya kita mulai, karena ini sangat penting buat kita ibu. Apalagi kita di sini rata-rata ibu rumah tangganya belum mempunyai usaha sendiri, masih berpatokan untuk pertanian dan perkebunan. Itu masih usaha keluarga namanya ibu, belum usaha sendiri. Ya makanya untuk ini kita mengidentifikasi usaha dulu, agar ibu-ibu semua nanti bisa mempunyai usaha masing-masing di sini. Nah, ibu-ibu berarti udah bisa kita mulai ya. Udah bisa serius. Berarti pandangannya pusat ke depan dulu. Serius dulu, Bu. Ibu jangan ada yang main-main dulu di belakang. Nanti kalau untuk ngobrolnya nanti aja setelah sesi ini ya, Bu ya. Biar sama-sama jelas, sama-sama kita dengarkan dulu. Soalnya di sini kita sama-sama belajar, Bu. Hanya saat ini saya sebagai fasilitatornya buat Ibu ya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi ide usaha. Sebelumnya ibu-ibu semua sudah mempunyai usaha. Tadi ada yang sudah ya. Nah, yang belum masih banyak nih, masih kebanyakan yang belum. Jadi Bu, apa usaha yang ibu rencanakan? Ini buat yang belum punya nih. Nah, belum tahu ya, belum tahu. Nah, jadi di sini kita Bu, usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang
matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi inilah yang kita identifikasi, Bu. Usahanya apa saja, pokoknya kita buat secara matang perencanaannya secara matang. Karena kita pingin usaha kita itu mempunyai keuntungan yang berkelanjutan. Jadi di sini kan daerahnya sangat strategis ya, Bu. Kalau di tempat Ibu ini, di desa kita ini, sebaiknya kita melihat dulu dari sisi lingkungannya. Sisi lingkungan, usaha apa atau keterampilan apa yang bisa kita ambil. Usaha apa yang bisa kita buat, Bu, kalau di lingkungan kita ini. Kita kan rata-rata petani di sini, Bu. Ada petani ubi, petani padi, petani untuk sayur-sayuran juga banyak. Jadi usaha apa yang bisa kita buat, Bu? Iya, petani ubi singkong itu kan bisa kita olah, Bu. Itu kan udah jadi usaha nantinya kalau kita bisa mengolahnya. Jadi secara garis besarnya itu sudah menjadi usaha nantinya, Bu. Kalau memang kita bisa pengolahnya. Itu pengolahnya untuk apa nantinya, Bu? Iya, ada keripik, tape, apalagi, Bu? Banyak kalau dari ubi. Makanya di sini kita identifikasi dulu, Bu, usahanya itu cocok nggak di daerah kita. Kalau ubi kan kita udah punya tuh, tinggal cara pengolahannya. Berarti bisa kita pakai, Bu, ya, ubi. Nah, jadi untuk itu, Bu, selain ubi juga bisa kita ambil keterampilan-keterampilan lainnya. Misalnya keterampilannya mungkin ada ibu-ibu juga yang bisa menjahit di sini. Iya, itu kan bisa juga, Bu. Kalau untuk lingkungan kita itu kita bisa menjahit. Itu kan lebih besar juga untungnya, Bu. Tapi kita rencanakan secara matang agar nanti hasilnya itu berkelanjutan. Apalagi, Bu, yang lain? Mungkin masih ada yang lain dari ibu-ibunya. Ya, ternak juga bisa, Bu. Itu kan usaha yang sangat bagus. Apalagi di sini hitungannya ibu semua itu punya rumah, masih ada tanah kosong. Itu kan kalau kita buat kandang, kita masukkan ternak di situ seperti ayam, bebek, itu kan sangat bagus tuh, Bu, untungnya. Itu salah satu usaha juga, Bu. Atau mungkin kita buat tambak lele atau apa. Nah, untungnya itu sangat memuaskan nantinya, Bu. Itu sangat perlu juga kita buat itu, kita rencanakan. Apalagi seperti Ibu Lili. Ibu Lili kan di halaman rumahnya itu masih kosong tuh, sama di samping. Nah, bagaimana kalau itu kita buat kandang ayam atau kandang itik, ya? Itu kan sangat bagus, Bu. Terus untuk pakannya juga lebih gampang kita nanti menemukannya di sini. Ada lagi yang lain, Bu? Gak ada lagi? Mungkin itu aja dulu kita identifikasi ya, Bu. Tadi untuk Ibu Ratna itu ubi ya, ubi. Kalau ubi mungkin itu juga sangat bagus. Nanti kita buat jadi kerupuk sambal, itu kan sangat bagus, Bu. Untuk pemasarannya juga nanti lebih gampang karena di sini banyak warung-warung kelontong. Nanti kita bisa buat ke situ. Atau warung-warung sayur juga kan banyak di situ. Kita bisa titip. Lebih gampang kita untuk penjualannya. Terus produksinya juga bisa di rumahan nanti, Bu. Nggak harus memiliki pabrik atau apa untuk tahap awal, tapi perencanaannya kita buat lebih matang. Jadi bagaimana nih, Bu? Kita udah bisa simpulkan usaha yang akan kita buat? Ya berarti kita fokusnya tadi ke peternakan ya. Boleh kalau peternakan juga nggak apa-apa, Bu. Itu kan usaha juga. Nah, kalau di sini kita harus banyak mempersiapkan yang pertama untuk modal usahanya ya, Bu ya. Modal usahanya mungkin ibu-ibu udah ada mungkin di rumah.
Tapi lokasinya udah ada nih Bu. Untuk pemasarannya bagaimana nanti Bu? Oh ya, untuk petelur ya Bu ya. Petelur memang lebih gampang dijual daripada daging. Ya berarti kita fokusnya nanti untuk ayam sama itik petelur. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita jalankan usahanya, terus kita pusatkan biar usahanya itu berjalan lancar. Makanya kita perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu. Karena itu termasuk juga usaha yang kita lihat dalam kondisi lingkungan. Nah itu memang sangat cocok Bu untuk kita buat sebagai usaha. Jadi untuk modul usaha, mengidentifikasi usaha ini, kita hanya memerlukan identifikasi usaha yang akan kita buat. Jadi di sini ada tugas, tapi sebelumnya kayaknya ibu-ibunya nih masih tegang, kurang serius kayaknya. Ini kenapa nih? Karena ada yang belum makan atau gimana nih ibu-ibunya? Oh, hanya memikirkan pada pembahasan ya, nggak apa-apa Bu. Oke, ini ada tugas kelompok nih, saya buat dulu nih. Ya, kelompoknya kita bagi jadi 3 ya, 3 aja. Di sini ibu-ibu berdiskusi dan menuliskan ide-ide jenis usaha yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan hasil alam. Tadi kan kita sudah bahas tuh Bu, hasil alam apa saja. Jadi di sini nanti ibu-ibu harus berdiskusi dan menuliskan usaha yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan hasil alam. Jadi sudah jelas tadi kan Bu? Iya. Mungkin ada pertanyaan untuk sesi ini Bu? Sebelum sesinya kita tutup, ada pertanyaan? Ya, ibu-ibu yang di belakang ada pertanyaan? Pas semua ya. Nah, berarti di sini sudah jelas Ibu. Untuk sesi mengidentifikasi usaha ini, kita yang pertama membutuhkan melihat dari kondisi dan situasi alam. Apa usaha yang cocok kita buat? Apa usaha yang bisa kita buat di desa kita ini dan cocok buat ibu-ibu jalankan di sini. Yang jelas, setiap usaha sekecil apapun usahanya memerlukan rencana yang matang untuk dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Itu kuncinya Bu. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk sesi ini sampai di sini saja dulu Bu. Atau ada lagi yang mau bertanya? Pas semua. Berarti sesinya kita akhiri di sini aja dulu Bu ya. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut ke sesi lain. Sebelum kita menutup sesinya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih sama ibu-ibu semua. Dan minta maaf jika ada kesalahan, kejanggalan dalam penyampaian saya tadi Bu. Ya, pertemuan ini saya tutup. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.